Makasih pada pemakalah yang memaparkan makalahnya dari kelompok 9 tentang kaidah khusus dalam ibadah mahdhah. Tapi ada beberapa catatan khususnya pemakalah tentang PPT dan makalahnya, yaitu tidak adanya diungkapkan dalam makalah ini, dalam PPT ini kaidah khusus. Padahal itu yang akan kita bahas secara gamblang. Nah, ini hanya menjelaskan tentang narasi pengertian ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah dan seterusnya gitu. Jadi belum ada mata kuliah kita kan namanya qawaid fikih. Jadi makanya ini ada kekurangan yang harus diperbaiki oleh kelompok 9, Imam Nur Siddiq, Anzal Azimi, Ahmad Rijal Maulana dan Janatan. Jadi tidak diungkapkan secara jelas tentang kaidah khusus itunya apa, nggak ada di sini. Makanya saya langsung kirimkan dari kelas lain, coba lihat di grup WA. Nah, nanti bisa dibuka. Nah, yang dimaksud yang kita inginkan dalam mata kuliah qawaid fikih adalah kaidahnya apa begitu. Kaidahnya ini adalah berkaitan dengan ibadah. Pertama, al-aslu fil ibadah atau fiqh wal itba. Nah ini, ya, Pak, hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariat. Kemudian kaidah yang kedua, al-i'sar fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan pada urusan selain ibadah adalah disenangi. Yang ketiga, taqdimul ibadah qabla wujudi bisababiha la yasihhu. Tidak sah menelurkan ibadah sebelum ada sebabnya. Yang keempat, la qiyasa fil ibadah ghairi maqulil makna. Tidak bisa digunakan kias dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya. Yang kelima, kullu ma wujiba alaihi syai'un faqata lazimahu qada'uh. Setiap sesuatu yang diwajibkan kepada seorang kemudian dilewatkan, maka dia wajib mengqada'nya. Yang keenam, al-ibadah al-waridah ala wujuhi mutawa'i'ah yazuzu fi'laha ala jami'i tilka wujuh al-waridah fiha. Ibadah yang ketentuannya dalam bentuk yang berbeda-beda boleh melakukannya dengan cara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut. Jadi mohon pemakalah untuk memperbaiki makalahnya agar tidak rancu dalam memahami kaidah-kaidah khusus dalam ibadah mahdhah ini. Makanya saya kirimkan di grup WA untuk menambah wawasan, atau juga saya pernah menjelaskan di YouTube yang sudah saya kirimkan. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Lalu yang kedua yaitu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama adalah, mohon maaf suara saya agak parau karena keletihan. Yang pertama masalah hukum kurban tadi sudah dijelaskan. Yang benar bahwa memang menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan menurut Abu Hanifah hukumnya wajib berdasarkan surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan kurbanlah. Kalimat kurbanlah itu kalimatnya membentuk dengan kalimat fi'il amr, artinya wajib kamu berkurban. Juga berdasarkan hadis, ma wajada sa'atan la taqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki keluasan, kelapangan uang, mampu dia untuk membeli sapi, kambing, lalu dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekati musolah kami. Karena dalam hadis ini dan ayat ini yang menyebabkan perbedaan ulama. Jadi artinya walaupun itu berbeda, sunnah muakkadah, bahkan kalau Imam Syafi'i itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau satu kampung tidak ada yang berkurban, maka kampung itu berdosa. Ya, tapi kalau sudah ada yang berkurban, maka gugur kewajiban satu kampung itu dan seterusnya. Itu tentang hukum kurban. Kemudian sebelum kita bahas tentang ada perbedaan-perbedaan yang pokok tentang akikah dengan tujuan. Pertama, perbedaan tujuan. Kalau kurban definisinya adalah menyembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah di hari Idul Adha dan dari kurban, dari tasyrik. Sedangkan akikah itu adalah sebagai bentuk syukuran kepada Allah, syukur atas nikmat Allah atas kelahiran anak. Itu makanya
akikah ini dilakukan ketika anak dilahirkan oleh seorang ibu di hari yang ketujuh sunnahnya. Ya, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Makanya berbeda dengan kurban. Kalau kurban itu mesti dengan kurban dengan sapi, dengan kambing, dengan onta, sedangkan akikah hanya kambing atau domba saja. Jadi kalau sapi itu tidak sah karena itu hanya untuk kurban, tidak bisa dengan akikah. Ya, perbedaan jumlah hewan juga jelas. Kalau akikah itu hewannya 2 ekor untuk laki-laki, anak laki-laki, sedangkan 1 ekor untuk anak perempuan. Sedangkan kurban 1 orang ya 1 ekor kambing. Kemudian perbedaan waktu sangat jelas. Ya, waktu penyembelihan. Kalau akikah pada waktu hari ke-7 dilahirkan, kalau kurban pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Lalu bagaimana jika pelaksanaan kurban jatuh di pada hari raya Idul Kurban? Nah, di sini ada beberapa ulama berbeda tentang mengenai akikah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Kurban. Ada yang mengatakan jika waktu kurban bertepatan dengan waktu akikah cukup satu jenis aja, yaitu akikah saja. Ini berdasarkan pendapat dari Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan beberapa ulama yang lainnya. Sedangkan jika seorang anak ingin disyukuri, akikah saja begitu. Ini pendapatnya. Kemudian harus diingat, jadi ini ada beberapa perbedaan ulama. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya tidak boleh digabung. Artinya kurban ya kurban, akikah ya akikah, begitu. Jadi artinya bisa dua-duanya dilaksanakan pada waktu yang sama. Yaitu dengan niat yang berbeda tentunya. Karena kita punya anak yang baru dilahirkan dengan niat akikah. Lalu kita ingin berkurban karena rezeki uang kita banyak, silahkan. Jadi dua-duanya dilaksanakan dengan niat yang berbeda tentunya. Ini ulama berbeda pendapat tentang ini. Kemudian masalah sholat tadi ya. Sholat berjamaah. Al-ibadah, kaidah pokoknya adalah sudah pokok, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi kalau masalah ibadah sunnah, nah ini beda ya. Sholat wajib itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi pelaksanaan sholat berjamaah, nah sholat berjamaah ini kan mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, artinya sunnah yang sangat dikuatkan. Memang ada ulama yang mengatakan fardu kifayah. Nah karena fardu kifayah itu sunnah muakkad, ya hukum sholat berjamaah ini berimbas kepada tata cara pelaksanaannya. Memang Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah dengan menjaga jarak. Tidak pernah. Dalam riwayat itu saya belum pernah menemukan Rasulullah sholat dan para sahabat jaga jarak. Nah ini. Tetapi memang inilah diperlukan fatwa. Fatwa ini berdasarkan analisa ilmu kedokteran. Karena masalah pandemi, karena COVID, maka MUI menetapkan boleh sah sholat berjamaah dengan jarak-jarak, dengan jaga jarak, walaupun memang fadilah, keistimewaan, keutamaannya itu berbeda dengan sholat berjamaah, rapat dan lurus. Nah ini, ya, artinya dalam pandangan sah, tidak sah, sah, iya. Tapi mengenai keutamaannya berbeda tentunya. Karena Rasulullah mengajarkan subuh tasihu, sholatlah ya rapatkan, luruskan, rapatkan dan luruskan. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Tapi karena ini adalah hukumnya sudah muakkadah ketika meluruskan dan merapatkan, maka ketika jaga jarak tidak tidak berakibat kepada perbuatan bid'ah. Artinya sah, boleh, walaupun tidak berbeda pahalanya dengan sholat yang rapat dan lurus begitu. Ini karena kondisi situasi yang tidak memungkinkan. Kemudian tentang tata cara sholat 8 jam itu bagian daripada berdasarkan Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu tidak sanggup mengikuti sholat malamnya Rasulullah. Kenapa? Karena lama berdiri ruku sujudnya. Bahkan dalam riwayat itu Rasul sampai kakinya bengkak.
Artinya tanda kaki bengkak itu berarti Rasulullah sholatnya lama sekali. Riwayat lain ada mengatakan dalam satu rakaat 100 ayat dia baca. Berarti panjang. Jadi yang dilakukan oleh santri di pesantren Al-Fatah Temboro melakukan sholat taraweh 8 jam itu adalah bagian daripada mencontoh yang apa dilakukan Rasulullah SAW, walaupun tidak maksimal. Jadi saya tidak pernah mendengar yang mengikuti sholat taraweh 8 jam itu kakinya bengkak seperti yang dilakukan Rasulullah sholat tahajud sampai kaki bengkak. Berarti lebih hebat Rasulullah sholatnya begitu. Jadi tidak berlebihan dan itu sah dan itu boleh. Bahkan itu semakin khusyuk dalam ibadahnya. Bagian daripada istilahnya murojaah. Para penghafal Al-Quran itu memang ada namanya murojaah. Mengulang bacaan Al-Quran. Demikian wallahualam salam, karena sholat zuhur sudah berkumandang, azan zuhur. Saya terima kasih kepada pemakalah yang telah menyampaikan. Tolong mohon diperbaiki lagi. Nanti saya akan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan menyusul, bisa dilewat grup WA. Terima kasih kepada teman-teman semua. Seperti biasa, list kehadiran, screenshot kehadiran pada ini siapa saja, ya, agar untuk mempermudah administrasi ke kampus. Kita hari sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf suara saya agak berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin amin.